Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Jadi saat ini kita bisa berjumpa walaupun dalam keadaan daring gitu ya. Oke, sebagai pertanggungjawaban saya barangkali saya akan presentasikan topik yang berjudul potensi tanaman. Next. Ya, jadi ada dua hal yang besar, yaitu satu berhubungan dengan masalah tanaman, yang kedua nanti berhubungan utamanya dengan sintesis suatu senyawa baru. Ya. Nah, ini yang pertama tadi ke mega diversity, ya ini. Jadi tanaman Indonesia ini luar biasa ya, kekayaan alam keseluruhan, apalagi tadi kita tinjau dari tanaman ya, terutama di hutan. Indonesia ini nomor 2 ya, mega diversity country. Yang pertama Brasil. Tapi kalau yang di lautan kekayaan yang ada dalam lautan ditambahkan, maka negara kita di NKRI ini menjadi nomor 1 ya, mega country. Ini yang sebenarnya lah harus kita syukuri sebagai anak semaksimal mungkin ya kan, kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang belum disadari. Jika nanti kita kaya raya, tetapi tadi kekayaan apalagi tanaman dan apa-apa yang di alam ini di Indonesia malah dinikmati oleh barangkali bangsa asing. Kan begitu dari dulu zaman penjajahan sampai sekarang ini. Ini yang saya kira membuka hati saya juga, apalagi kalau akhir-akhir ini 5 tahun terakhir barangkali sering ke Sumatera ya, kelihatan sekali banyak hutan yang kemudian gundul ya kan, diubah menjadi kebun kelapa sawit misalnya saja. Padahal kalau kita tengok bawah itu di hutan kita ini terdapat hampir 1.000 spesies tanaman obat ya kan, atau 940. Ini kan luar biasa sekali. Tapi ternyataannya malahan banyak yang ditebangi sehingga menjadi musnah. Ini sesuatu yang perlu kita prihatin di dalam. Di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain untuk obat ini ya baik secara umum bahan baku obat ini 95% ya, sekitar itu kita masih impor. Jadi perlu dihubungkan kekayaan alam dan membuat obat itu sendiri. Nah, dari tanaman ini juga kita bisa bagi dua tentu saja. Ya, yang pertama kita langsung pakai dari misalnya ekstraknya ya kan. Nah, kemudian yang kedua nanti kita buat obat modern ya kan, dengan mengambil senyawa aktif dari tanaman obat itu kita modifikasi, yang penting. Jadi hubungkan tanaman obat nanti pemakaiannya baik langsung sebagai suatu ekstrak atau minyak utamanya ya, dari pengalaman juga, dan kemudian mensintesis obat baru. Next. Ya, jadi ini contoh yang lama ya kan, sudah dipakai, barangkali malah sudah diganti dengan yang lain ya kan. Jadi produk-produk alat seperti reserpin dan sebagainya, atropin, efedrin ya, sebagian masih dipakai itu, kinin, pinidin, sampai paling bawah hemetin dan santonin. Ini kan semuanya dari dari alam ya kan, sudah dipakai sebagai obat modern dengan cara kemudian nanti bukan mengambil dari tanaman tapi sudah dipakai atau dibuat secara sintetik. Next. Nah, jadi kita coba salah satu daripada sumber tanaman yang kami teliti, ini yang menarik ya, yang nanti ceritanya banyak, yaitu Mansoa aliaceae. Bunganya bagus, ungu ya kan. Nah, yang kita manfaatkan itu saja yang paling mudah adalah daunnya, daun Mansoa ini. Next, please. Ya, jadi dari Mansoa ini kita sudah melakukan banyak penelitian di sini ya kan. Jadi
dari sebelumnya. Ya ini. Ya, oh sebelumnya. Ya ini tadi. Ya. Oke, jadi dari mahasiswa ini kita manfaatkan dua, ya minyaknya dan ekstraknya, ya kan? Sebagai antibakteri, jadi fokus daripada riset saya dari tanaman obat itu biasanya 3 besar, yaitu dari dulu itu ya antibakteri, antivirus, dan anti kanker. Nah, kemudian tambahan kemarin yang sedang proses dipatenkan adalah sebagai penyembuh luka. Saya kira bagus juga ya, di samping nanti ada ekstrak tanaman pinahong itu untuk obat jerawat. Jadi dalam proses dipatenkan dan insya Allah bisa diproduksi ya, sehingga dari tanaman obat itu kita bisa langsung memakainya sebagai tadi paling tidak sebagai kosmetika gitu ya. Nah di samping itu tadi dari minyak maupun ekstraknya ini yang kita siapkan tadi bisa diproduksi, kita coba misalnya sebagai anti kanker ini dan antivirus ini tidak hanya ekstrak, tapi kita coba ya kan mengambil mursolat ini, kita coba yang pertama kali idenya begitu ya, nanti berpikir di sana, yaitu bisa dibuat suatu senyawa baru dengan cara mengawinkan dengan senyawa alam yang lain yang murni juga itu. Jadi folic acid yang murni dengan senyawa alam yang murni. Next please. Ya. Next please. Ya, jadi yang pertama kita coba adalah 50 tahun yang lalu itu adalah membuat obat anti kanker daripada asam ursolat itu sendiri. Ini sebagai fase pertama ya. Walaupun nanti ini belum bisa dilaksanakan karena asam ursolat murni yang kita pesan dari Sigma itu sangat mahal ya kan. Tapi kita idenya dari ini dulu. Ya karena sebelum kita masuk lab mestinya kita merancang dulu, mendesain dulu bagaimana caranya membuat obat ya kan, dari starting material atau senyawa penuntunnya asam ursolat. Next. Ya, jadi ini kumpul daripada asam ursolat ya. Jadi melihat ini seperti halnya steroid ya. Sehingga nanti dihubungkan dengan terutama nanti adalah untuk mengobati kanker payudara karena di sana hubungannya dengan estrogen yang mempunyai struktur molekul yang mirip gitu kan. Sehingga nanti istilahnya ada rebutan ya, kompetisi terhadap reseptornya itu antara asam ursolat ini atau senyawanya nanti yang sudah identifikasi dengan estrogen itu sendiri. Next please. Ya, jadi ini sekali lagi ursolat ini sudah diketahui dia sebagai anti tumor, hepatoprotektif, anti inflammatory, anti ulcer, dan yang ketiga ya anti mikrobial, anti proliferatif, anti viral. Jadi ada 3 tadi kembali yang kita fokuskan, yaitu anti tumor, anti mikroba, dan antiviral. Next please. Ya. Oke, jadi untuk anti kanker ya kita melakukan penelitian itu modifikasi rusic acid karena memang sudah diketahui ya, misalnya dia menghambat STAT3 ya, pathway, kemudian juga menurunkan proliferasi daripada sel kanker dan apoptosis, kemudian juga menghambat ekspresi DNA misalnya dari L2 ya. Ini sangat kuat bahwa nanti turunan daripada asam ursolat itu mempunyai aktivitas sebagai anti kanker. Nah untuk itu selain dari jurnal ya, dari sumber jurnal dan sebagainya, kita lakukan kemudian next ya. Next ya ini ya. Jadi nanti kita kawinkan dengan carfacrol misalnya ya. Carfacrol juga dia mempunyai aktivitas utamanya nanti adalah sebagai antibakteri dan anti kanker. Next please. Ya, dari Thymus fulgae ya. Next. Ya, jadi ini carfacrol kita lihat nanti di tengah dia sebagai pembunuh Pseudomonas. Kemudian yang paling bawah paling atas juga ya pembunuh E. coli dan Bacillus cereus. Jadi ini nanti sebagai contoh dengan carfacrol itu diharapkan ada suatu sinergi ya, aktivitas sebagai antibakteri antara asam ursolat dengan carfacrol. Next. Ya, kemudian ini kira-kira begini. Jadi awalnya kita
melakukan apa istilahnya in silico ya, dengan docking gitu kan. Ya, jadi misalnya ursolat dihubungkan dengan karvakrol, jadilah senyawa baru namanya KH2 ya. Lihat dulu Pak Hari yang bantu ini, Kuswandi Pak Hari. Next please. Ya, kemudian ini sebagai reseptornya nanti ya, karena dalam molekular docking juga harus ada reseptornya apa ya kan. Nanti dihubungkan ikatan antara senyawa baru itu dengan reseptornya. Di sini diambil untuk anti kanker biasanya yang adalah apa namanya turunan dari enzim tirosin kinase. Next. Ya, jadi ini seperti epidermal faktor reseptor misalnya saja juga masuk daripada tirosin kinase tadi sebagai reseptornya. Next, please. Ya. Ya, ini apa namanya daripada protein tadi dia berhubungan dengan beberapa hal seperti apoptosis, metastasis, ya kan, kemudian motility dan sebagainya daripada sel kanker itu sendiri. Gitu. Next, please. Ya, ini cepat saja nih contoh daripada tirosin kinase yang sebagai reseptor daripada apa namanya benda-benda yang menyebabkan kanker, ya kan? Sehingga nanti kalau kita punya senyawa yang bisa apa namanya mengikat daripada tirosin kinase atau disebut TKI ya, tirosin kinase inhibitor itu mengarah sebagai obat anti kanker. Next please. Next, ya ini yang multi ya, jadi banyak apa namanya reseptor yang kemudian ditutup ya kan oleh TKI tadi itu. Oke, next. Ya ini multi TKI terus. Ya ini kemudian apa namanya misalnya ada senyawa lain dari lekuas ya para kumaril alkohol. Jadi di sini prinsipnya ursolik acid itu tadi ya kan. Maka COH-nya tadi nanti akan berikatan dengan OH daripada hidroksi aromatik sehingga reaksinya adalah esterifikasi. Jadi satu sisi esterifikasi tapi secara umum disebut reaksi perkawinan atau konjugasi, ya kan? Oke, kita dapatkan misalnya KH1 tadi KH2 ya kan. Nah, kemudian nanti dilakukan molekular docking. Next please. Next, ya, ini kemudian nanti diperbandingkan. Next please, tabelnya, ya, di situ masukkan di tabel itu dengan di atasnya itu beberapa reseptor, maka kita akan dapatkan nilai, ya kan? Di kolom kedua saya kira itu, ya kan? Nah, jadi di sana ada kurkumin, PGV0, PGW1, nah di bawah ada ursolik acid sebagai starting material atau senyawa penuntun. KH1, KH2 itu adalah ada skornya di situ. Artinya apa? Maknanya apa? Next please. Ya. Ya, jadi ini diambil ya. Jadi kita bandingkan bahwa senyawa tadi KH1 maupun KH2 minusnya lebih tinggi daripada ursolik acid, ya kan? Itu apa namanya? Berarti KH1 maupun KH2 dia mempunyai ikatan yang lebih kuat, ya kan? Daripada apa namanya ursolik acid ya, jadi dia mempunyai ikatan yang kuat yang berarti menghambat lebih kuat kepada reseptor daripada ursolik acid sendiri. Jadi ini contoh walaupun nggak terlalu kuat dibandingkan kurkumin masih lebih rendah, tapi ini sebagai contoh bahwa senyawa baru tadi itu ya kan mempunyai aktivitas, mempunyai afinitas ya. Kekuatan ikatan terhadap reseptor tadi bangsa tirosin kinase lebih kuat sehingga dia akan menghambat lebih kuat sehingga aktivitasnya diprediksi lebih tinggi. Ini adalah untuk apa sebelum kita masuk lab ini perlu dilakukan ya kan sehingga apa namanya kita sudah punya apa pegangan ya kan senyawa nanti insya Allah akan mempunyai aktivitas lebih tinggi daripada senyawa penuntun ya, atau starting material. Terus next. Ya, ini gambarannya. Bagaimana dia berikatan dengan protein, ya asam-asam amino di dalam reseptor itu sendiri. Jadi, molekular docking ini sangat penting sebelum kita masuk ke dalam laboratorium. Next, please. Iya, jadi ini fase pertama ini menjadi kendala karena harga dari asam ursolat ini dari sigma ini sangat-sangat mahal, ya kan? Sehingga kita ubah dengan senyawa yang hampir mirip,
tapi punya aktivitas yang hampir sama. Ya, kita pakai asam galat. Ini juga dari tanaman juga. Ya, kalau Ursula tadi dari tanaman mansoa, asam galat ini dari beberapa tanaman juga bisa. Nah, di sini waktu di Indonesia di UGM ada sedikit masalah ini kan, karena agak susah itu bereaksi antara asam galat ini dengan tadi senyawa-senyawa hidroksi hidroksi aromatik, ya kan? Jadi semestinya nih COH ini bereaksi dengan OH daripada senyawa kedua. Namun rupanya dengan adanya 3 OH di bawah itu dia akan mempersulit, ya kan? Seperti apa ini namanya? Menarik energi daripada COH itu untuk bereaksi. Nah, tertolong dengan di fase ketiga ini kemudian ada ya, biaya ke Jerman, ya kan, dibiayai kebetulan ke Jerman di Würzburg University. Next please. Ya, nah, jadi di penelitiannya semestinya setelah terjadi senyawa ester baru ini kan, perkawinan asam galat dan senyawa hidroksi alkohol, hidroksi aromatik. Kemudian tahun pertama ini ya elusidasi daripada senyawa yang terbentuk, kemudian tahun kedua nanti diuji ya aktivitasnya sebagai anti kanker gitu. Next please. Ya, jadi ini asam galat ya, banyak dari teh misalnya saja ya kan, dari tanin itu kan. Next please. Ya, jadi asam galat ini banyak terdapat di tanaman ya kan, dari berberry, kemudian tolus, pomegranate dan lain-lain ya kan, masuk teh tadi itu. Next please. Nah itu dari tanin ya kan, bagian dari tanin. Oke, jadi di pengulangan saja, jadi hampir mirip dengan siapa? Asam ursolat. Nah, dia juga kita lihat sebagai antibiotik, anti kanker dan antiviral ya, selain yang lain ya. Misalnya untuk anti inflamasi. Nah, kemudian next please. Ya, jadi kebetulan nih takdir Allah ada dana dibiayai ke Jerman Juli Agustus 2017. Di sini ada Miracle. Next please. Ya, di foto-foto sebentar ya kan. Indahnya bangunan di sana. Next please. Jadi slide riset ini mengagumkan ya. Next please. Ya, terus ya ini saya di depan di Departemen Kimia Farmasi ya. Di bawah ada nama itu Ulrike Holzgraber, profesor itulah yang menerima kami di Würzburg University ya di Jerman itu. Next please. Ya, saya ingat, terima kasih Dr. Tanti ya yang membantu usaha ke Würzburg University tadi ya kan nanti. Di sini ada Profesor Ulrike ya. Di istri saya datang di bulan kedua. Ya kan? Terus next please. Ini secara cepat ya, ini teman-teman dari segala negara itu, dari Portugis, dari Amerika Latin dan sebagainya. Sebelah paling kanan dari kita itulah asisten saya di dalam sintesis. Next please. Next please. Ya, next. Ya, terkendala ya. Next. Ya, ini dari orang Syria ini. Jadi orang Syria yang membantu pada waktu istilahnya elusidasi daripada ekstrak tanaman ya, mansoa maupun alamanda. Kan si Steph ini. Banyak membantu di bulan pertama. Kan cuma 2 bulan saja. Bulan pertama berhubungan dengan ekstrak tanaman, ya kan. Kebetulan alatnya HPLC rusak, sehingga bulan kedua switch ke sintesis. Next please. Ya, di Christine namanya. Dia pernah di Inggris sehingga bahasa Inggrisnya lancar, sangat membantu di dalam membuat ester daripada asam galat, ya kan. Nah, di situ banyak dibantu tentu saja dengan bahan dan alat yang
split. Demikian juga ada aplikasi namanya cepat sekali. Ternyata apa yang akan saya buat sudah dibuat oleh orang-orang India, ya kan? Tapi masih, kami ini adalah untuk anti kanker. Next, please. Ya, agak cepat. Ya, ini reaksinya untuk membuat ester itu ternyata dalam jurnal itu ada 6 step reaksi, ya kan? 6 step reaksi gitu. Secara cepat, next please. Mekanisme reaksinya. Terus lanjut. Terus agak cepat saja. Jadi di reaksi pertama adalah apa, mengubah OH yang di atas itu dari COH menjadi OCH3. Ya kan? Yang pertama. Terus yang kedua, ya yang kedua adalah yang OH di bawah kita ganti dengan apa, hidroksibenzoat, ya kan? Itu ya. Terus bensilobenzoat. Terus nomor 3 kembali ke atas lagi, ya. Jadi si COC3 kembalikan COH. Keempat reaksinya adalah setelah jadi OH kembali diubah jadi Cl OH-nya itu, supaya reaktif gitu kan. Yang OH-nya tadi supaya reaktif maka diganti OH-nya dengan klor, ya. 345 tribensil. Ya, oke, terus saja. Yang nomor 5 ini setelah jadi OCl kiri itu ya, kemudian barulah ditambah dengan apa namanya senyawa baru hidroksiaromatik semacam vanilin, eugenol, nanti ada yang sudah dibuat 20 lebih, ya kan? Masih terus ditambah lagi nanti. Oke, next please. Sehingga di situ next, ya terjadi produk akhir, ya kan? Jadi ada 6 step reaksi, itu yang penting. Jadi itu terus ya show off alat-alatnya. Next please. Ya ini evaporator terus ya cepat dikit. Ya ini vanilin misalnya direaksikan, ini produknya, ya kan? Next please. Next please. Iya. Dengo anak cucu, ya. Next please. 2 senyawa ya ester, ya kan, dibawa pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ada hal yang apa namanya cukup mengembirakan karena Christina yang sudah buat puluhan senyawa baru mengatakan bahwa Agus, Anda termasuk hebat. Kenapa? Anda dengan 6 step reaksi itu dalam sebulan dapat 2 senyawa baru. Kalau Anda berapa lama? Kalau kami paling cepat 4 bulan katanya, ya kan? Ternyata nanti tidak yang 4 bulan, 6 bulan mereka buat karena saya kemudian pesan untuk melanjutkan uji aktivitasnya itu. Oke, tapi setelah habis, ya kita bingung tadi, baik alat maupun bahannya susah di kita di UGM ini kan. Maka konsultasi dengan seorang profesor di MIPA, kimia organik MIPA UGM, Profesor Jumino, ya. Beliau memberi saran ini. Jadi tidak persis galat, tapi sudah siap mulan ini kan. Jadi sudah ada klornya, kemudian OH-nya ditutup begitu kan, sehingga kan lebih stabil, ya kan? Karena yang kemarin yang ada OH-nya mudah sekali teroksidasi itu, jadi lebih stabil, lebih cepat reaksinya, ya kan? Coba kita tengok, ya. Next please. Ya, jadi misalnya nih ya dengan vanilin tadi, makanya 1 step saja. Kalau sudah ada Cl-nya di sana, COCl, maka ditambah vanilin dengan suasana piridin langsung jadi. Jadi meringkas dari 6 step dengan hanya 1 step. Saya kira bagus sekali untuk produksi, ya kan? Akan lebih cepat, lebih efektif kan, lebih efisien, kan, lebih mudah, lebih murah, produknya juga lebih banyak daripada 6 step reaksi. Next please. Ya, ini yang eugenol misalnya saja. Jadi senyawa alam ini kan dari minyak cengkeh. Next please. Ya, ini. Jadi di 23 pun kemarin ya, masih tambah lagi ini. Ini adalah hidroksiaromatik yang direaksikan dengan
asam galat, ya kan? Dari beberapa ini kita periksa yang sudah jalan, yaitu sebagai antibakteri, ya kan? Kita nunggu hasilnya. Yang sudah kemarin dari anti kanker dengan sel kanker daripada breast cancer, kanker payudara, dan dari sekian banyak ini kemarin baru dicoba saja, maka ester ursolik acid, jadi antara galat dengan asam ursolat yang seperti diprediksi sebelumnya itu, kan, dia mempunyai aktivitas yang sangat bagus, ya, sekitar 50 IC50-nya itu, kan. Jadi ini suatu calon yang baik, ya, ursolik acid ini, sehingga mesti dielaborasi lebih dalam. Jadi kita paham mengapa dia bagus sekali nanti untuk anti kanker payudara, karena struktur molekul daripada ursolik acid itu mirip dengan estrogen. Next please. Oke. Ya, jadi tambahan lagi, jadi di sini beberapa nanti adalah senyawa-senyawa memang yang diduga sudah, ini antivirus sekarang ya ceritanya. Tadi kanker, kemudian antivirus. Ini misalnya yang sudah diteliti oleh Prof. Edi May dan teman-teman, yaitu hesperidin, ya. Jadi dalam jeruk, ya ini kita sudah dapatkan ini hasil esternya antara asam galat dengan hesperidin, ya kan? Diharapkan itu mempunyai aktivitas antiviral, ya kan? SARS Corona 2, ya kan, yang berhubungan dengan COVID-19. Di samping itu nanti misalnya dari bimbing buluh, ya kan, luteolin juga sudah dibuat senyawanya, demikian juga kandungan daripada minyak kayu putih, ya kan, dengan terpineol, dengan eukaliptol dan lain-lain, sehingga diharapkan yang tadinya masih campur-campur kita ambil aslinya, ya kan, dari Alibaba ini, ya, sangat murah, diteraksikan dengan asam galat. Nah, setiap reaksi baik di Jerman maupun di sini harus dicek paling tidak KLT-nya seperti ini, kan, yang di tengah itu satu itu, kan, kiri adalah asam galat, yang kanan nanti adalah hidroksi aromatik, itu kelihatan sekali, kan, yang di tengah B itu adalah senyawa baru yang bukan kiri maupun yang kanan. Next please. Agak dipercepat, ya. Ya, di contoh-contoh kalau kenal di vanilin. Nah, kemudian dicek selain KRT adalah IR dan NMR, ya kan? NMR, IR, NMR, ya kan? Nah, ini contohnya. Terus, oke, ini adalah eugenol tadi sudah direaksikan minyak cengkehnya. Next terus. Ya. Oke, terus kita sudah tahu minyak cengkeh, ya. Nah, terus tiga-tiganya yang kita tuju. Ya, vanilin tadi sudah, ya kan? Nah, ini banyak di kita nih. Jadi untuk memurnikan ini juga suatu peluang sebenarnya, kan? Bagaimana minyak cengkeh dari petani kita murnikan. Next please. Ya, terus. Ya, ini tadi yang Dr. Nanang Fahrudin, ya. Ini meneliti tentang luteolin ini dari Blimbing Buluh itu, kan, yang mempunyai kecenderungan sebagai antivirus, ya, anti kanker dan antibakteri sekaligus. Ini sudah dibuat ini esternya, ya. Oke, next please. Ini ambil contoh beberapa saja. Terus, ya, terus kita agak dipercepat, ya, ya, di hesperidin tadi, ya, dari jeruk, ya kan. Nah, ini tadi hesperidin sudah dipublikasi dari kuat hubungannya dengan misalnya AC2A, ya kan, dengan reseptor yang lain pada virus SARS, ya, corona itu. Next please. Ya. Next. Ya, ini tadi yang pernah booming, ya. Minyak kayu putih. Nah, ini kita ambil isinya yang murni, ya kan? Eukaliptol misalnya. Next. Ya, next. Ya, next. Ya, oke. Jadi di empat fase yang sudah dilakonin, ya kan? Ya, di UGM dengan tadi keunggulan ada satu step reaksi dan hasilnya sudah 20 lebih dan ini berlanjut mungkin 50, ya. Nah, mendatang selain sebagai senyawa penuntun adalah galat, kembali ke ursolat. Karena kami sudah dapatkan ursolat yang murah dari Alibaba itu, kan. Nah, ini kita lihat, jadi melanjutkan uji aktivitas antibakteri, anti kanker, antiviral, juga membuat ester asam ursolat dan diuji aktivitas biologinya ini. Jadi walaupun sudah pensiun, insya Allah masih jalan terus, ya. Nah, sampai yang muda-muda juga bisa melanjutkannya. Nah, selama saya masih sehat,
Saya masih melanjutkan. Nah, ini sebagai tambahan buku-buku yang next please. Agak cepat, ini ada 19 buku ya, termasuk tentang nomor berapa. Ya, ini. Ya, next please. Ini beberapa. Ya, terus virus dan COVID, ya kan? Ya, ini yang berhubungan. Oke, saya kira itu sudah cukup ya semuanya. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih sekali, terutama pada Profesor Ulrike ya, Holzgraber dari USMU Jerman, kemudian di Indonesia, Profesor Jumino, tim kami, Maleni, Muti, Ari, Cynthia, dan Salva Kamila. Ini saya terima kasih sekali, tanpa bantuan beliau, saya nggak ada apa-apanya, karena sintesis ini ilmu yang dulu diajarkan oleh almarhum Profesor Sarjono, ini bapaknya Profesor Sudarsono, ya kan? 2 tahun 71, 72 ini sangat mengesan sekali sehingga memberi semangat kepada saya yang selama ini diabaikan, tapi ini menjadi mudah-mudahan sebagai pemicu pada yang muda-muda karena masalah sintesis obat baru baik yang dari tanaman maupun dari alam di Indonesia ini cepat menggantikan ya yang 90% bahan baku obat yang diimpor, ya kan? Sehingga dua hal yang diharapkan dengan kita banyak membuat obat baru, maka dua hal ya secara financial kita akan mengirit, ya kan? Apalagi kalau bisa menjual obat-obat baru itu ke luar negeri itu. Saya kira itu waktu yang diberikan saya kira sudah cukup. Jadi sekali lagi terima kasih sekali pada Anda semuanya yang ikut menonton acara ini, ya kan? Mohon maaf kalau ada kesalahan. All the best for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.